Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am bassa wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanum muhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga yang membaca dan juga yang mendengarkan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan langsung memasuki acara inti agar acara kita ini bisa berlangsung 4 waktu, yaitu 1 jam. Untuk di acara inti, sebelumnya saya akan sedikit membacakan aturan selama sesi materi ini dilangsungkan. Saya akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat, teman-teman semua? Terlihat enggak? Oke. Jadi yang pertama, teman-teman semua, pastikan niat teman-teman mengikuti kelas tadabbur ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan jika diperlukan bisa mengambil wudhu terlebih dahulu sebelum mulai kegiatan tadabburnya. Yang ketiga, saya harap jaringan teman-teman semua itu stabil ya teman-teman, supaya pada saat sesi materi itu tidak terkendala jaringan. Maksimal lah untuk mendapatkan ilmu yang diberikan Ustaz Musyabah. Yang kedua, teman-teman bisa menyiapkan mushaf, jadi teman-teman bisa sampai melihat artinya juga. Yang kelima, mohon disiapkan alat tulisnya untuk mencatat mungkin ada materi-materi yang masuk atau mungkin yang teman-teman tangkap. Dan yang paling penting adalah teman-teman bisa open kamera, dan mungkin khusus akhwat yang memang belum bisa menghadapkan kamera ke arah wajah, bisa menghadapkan ke arah yang lain ya. Yang penting open kamera. Yang terakhir, saya ingatkan untuk kedepannya bisa lebih on time lagi ya teman-teman. Nah, itu aturan yang perlu teman-teman pahami pada saat kelas tadabbur. Selanjutnya,
Untuk lebih mengenal dengan memberi materi kita pada hari ini, yaitu Ustadz Musyaba, saya akan memberikan kurikulum vitae perihal Ustadz Musyaba. Yang pertama, beliau merupakan magister program studi akidah dan filsafat Islam Unida. Yang kedua, lulus program sertifikasi pengajar Al-Quran, metode Wafa tahun 2020. Yang ketiga, lulus program kaderisasi ulama PKU Unida Gontor yang bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2015. Untuk pengalaman kerja beliau merupakan Direktur Unida INN tahun 2022 sampai dengan sekarang. Beliau juga merupakan Direktur Pusat Studi Al-Quran dan Sirah Nabawiyah Unida Gontor tahun 2021 sampai dengan sekarang. Dan yang terakhir, beliau merupakan Direktur Markas Al-Quran Unida Gontor tahun 2022 sampai dengan sekarang. Masya Allah ya, beliau ini sangat luar biasa, baik dari segi pendidikan maupun pengalaman kerjanya. Jadi tidak salah kita berguru ataupun belajar kepada Ustadz Musyaba. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi materi yang akan dibawakan oleh Ustadz Musyaba. Mungkin saya akan sedikit memberikan gambaran tentang materi yang akan dibawakan, yaitu sebagai bagaimana besarnya sih kekuasaan Allah dan juga kasih sayang yang diberikan kepada kita. Jadi Allah itu maha pengasih dan juga maha perkasa, sehingga pada saat ini, pada hari ini, kita akan membahas seberapa besar kasih sayang dan juga kuasa Allah di dunia ini. Sebelumnya mungkin saya cek lebih dahulu, Ustadz Musyaba sudah ada di dalam Zoom. Ya, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Kalau begitu saya coba share screen dulu ya Ustadz Musyaba materinya baru. Baik, saya share. Baik, Ustadz Musyaba sudah saya share screen. Pada Ustadz Musyaba, saya persilahkan untuk memulai pematerian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Seluruh hadirin yang kami hormati, yang kami muliakan, pada kesempatan pagi hari ini izinkan kami untuk bisa sama-sama ya belajar dengan seluruh peserta terkait dengan surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 4. Kalau di dalam tema mungkin lebih pasnya 1 sampai 4, bukan 1 sampai 3. Nah, ini sesuai dengan potongan yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Khususnya kami izin pada ketua penyelenggara yaitu Ustadz Zul dan juga MC atau moderator yang tadi barusan mempersilahkan kepada kami. Baik, seperti yang pernah kami sampaikan sebelumnya bahwasanya Al-Fatihah ini adalah muqaddimah ya dari Al-Qur'anul Karim.
Jadi kalau ada muqaddimah itu artinya dia mencakup seluruh isi pokok dari kalau buku berarti seluruh isi pokok dari apa yang ada di dalam buku itu dijelaskan secara secara menyeluruh atau secara mujmal itu di dalam muqaddimah. Kemarin sudah sedikit kami singgung juga terkait dengan suratul Fatihah ini, maka sekarang kita langsung akan masuk di dalam suratul Fatihah. Kami minta kepada salah satu peserta untuk membacakan ayat ini mulai dari ta'awudz. Kira-kira siapa ini? Tunjuk aja nggak apa-apa Ustaz. Ya, silakan. Izin ya Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Baik, terima kasih. Mas siapa? Saya belum tahu ini. Angga Ustaz, nama saya Angga. Oh, Mas Angga. Baik. Ini terima kasih sudah dibacakan tadi Al-Fatihah dari ayat pertama sampai ayat ke-4. Ini kalau kita lihat di screen, coba kembali lagi. Ya, sebelumnya. Ini bisa nggak formatnya full screen? Ditampilkan full screen. Saya coba dulu ya Ustaz. Gini? Bukan. Itu ada di formatnya itu format buku. Format. Ada di paling pojok kalau biasanya itu. Saya coba cek. Jadi format baca ini mungkin itu yang di samping gambar tangan jari 5 itu ada untuk kecilin gedeinnya Ustaz. Bukan di samping tangan itu. Nah itu. Sebentar. Di samping 100 ya itu, di samping 100 samping kanan, itu coba klik. Itu. Paling bawah kayaknya, paling bawah. Coba sekarang dikecilkan. Ya. Kayak gini Ustaz? Ya. Baik. Ini adalah kitab Majalis Tadarus Al-Quran. Ini dari Muassasatun Naba Mekah yang kami ikuti selama kurang lebih 1 tahun. Ini isyraf dari Profesor Dr. Muhammad bin Abdullah Robi'ah. Beliau punya kitab Hidayatul Quran. Hidayatul Quran itu isinya setiap ayat adalah pelajaran-pelajaran hidup apa yang bisa kita ambil dari setiap ayat Al-Quranul Karim. Baik, ini memang bahasa Arab, mohon maaf, nanti mungkin langsung kami terjemahkan saja dari buku yang ada ini. Baik, langsung setelahnya. Ya, terus tadi sudah kita baca. Di dalam majelis awal ini, ke atas sedikit,
apa inti dari 4 ayat ini, yaitu adalah kamalus sana 'ala Allah Ta'ala wasfan wa fi'lan. Nah, ini kesempurnaan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dari sifat dan perbuatan Allah. Ini intinya di 4 ayat ini sekali lagi adalah menunjukkan bahwasannya Allah Maha sempurna ya di dalam sifat dan juga perbuatan Allah. Dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaan tersebut. Setelahnya, baik, tafsirannya Bismillahi abda'u qiraatal Quran. Ya, dengan nama Allah saya memulai membaca Al-Quran. Jadi Bismillah dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kan biasanya kita artikan seperti itu. Di sini maksudnya apa? Bismillah abda. Jadi dengan nama Allah saya memulai membaca Al-Quran. Musta'inan bihi, dengan memohon pertolongan kepadanya, mutabarrikan bidzikrismihi, dengan tabarruk, meminta keberkahan pada Allah dengan menyebut nama Allah. Ya, kemudian di dalam Bismillah itu mencakup 3 nama Allah yang maha baik. Yang pertama Allah. Allah adalah al-ma'bud bihaq. Itu al-ma'bud bihaq. Sesembahan yang hak, yang sesungguhnya. Wa huwa akhassu asma'illahi jalla jalaluh wa la yusamma bihi ghairuh subhanahu wa ta'ala. Yaitu nama yang paling khusus yang Allah miliki dari nama-nama yang lain, dan tidak ada yang boleh dinamakan dengan nama Allah kecuali Allah. Jadi apapun di dunia ini tidak boleh, apapun yang ada di dunia ini tidak ada yang boleh dinamakan dengan nama Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri, ya. Kemudian Ar-Rahman itu artinya adalah yang memiliki rahmat yang sangat luas. Ar-Rahman bidzati. Jadi zat Allah itu Maha Rahman. Maha memiliki kasih sayang yang sangat luas. Ar-Rahim ay dzur rahmatil wasilah. Memiliki rahmat kasih sayang yang sampai rahmat itu kepada yang dituju. Fahuwa yarhamu bi rahmatihi man syaa min khalqihi wa minhumul mu'minun min ibadihi. Allah Subhanahu wa taala merahmati dengan rahmatnya itu kepada siapapun yang Allah kehendaki, ya, dari orang-orang mukmin, dari hambanya. Jami'u anwa'il mahamid min sifatil jalal wal kamal hiya lahu wahdah duna man siwa. Idh huwa rabbu kulli syai' wa khaliquhu wa mudabbiruhu wal alamun. Jam'u alam. Kemudian setelah itu di dalam ayat ini alhamdulillahirabbil alamin sampai malik yaumiddin, artinya adalah segala macam mahamid atau pujian, ya, dari sifat keagungan dan kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala, bukan milik yang selain Dia. Kenapa? Idh huwa rabbu kulli syai' wa khaliquhu wa mudabbiruhu. Karena Allah adalah Tuhan, ya, segala sesuatu dan yang menciptakannya dan yang mengaturnya. Al-alimun, al-alamin itu, ya, itu adalah jam'u alam. Itu adalah jamak dari alam. Wahum, siapa al-alimun itu? Kullu ma siwallahi ta'ala, yaitu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diartikan Rabbul Alamin, apa itu Rabbul Alamin? Tuhan segala sesuatu selain Allah. Ya. Sana 'ala Allah, ya. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, sana'un 'ala Allah taala ba'da hamdihi fil ayatis sabiqah. Ya. Pujian atas Allah, ya, setelah pujian di ayat sebelumnya atau di basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian diulangi lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Kan seperti itu ya, 2 kali. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim diulangi 2 kali. Itu tamjid lillahi ta'ala bi annahul malik likulli ma fi yaumil qiyamah. Dan juga kita mengagungkan Allah ya, atau apa namanya, memuji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah adalah Al-Malik ya, raja, pemilik likulli ma fi yaumil qiyamah, seluruh apa yang nanti di yaumil qiyamah. Haitsu la tamliku nafsun li nafsin syai'a, di mana di waktu itu tidak ada satu orang pun yang memiliki wewenang di yaumil hisab. Yaumuddin, yaumul jaza wal hisab, yaitu hari pembalasan dan perhitungan. Ya. Kemudian halaman setelahnya ya, kita tadabbur dan tazkiyah. Tadi adalah tafsirannya. Sekarang adalah tadabbur dan tazkiyahnya. Pertanyaan. Mungkin kursornya bisa diarahkan di madalalatu alia ke sini. Bawah, bagian kanan. Ya, itu. Kenapa di situ ada ba? Madalalatul ba. Ya, jawabannya adalah kan bismillah. Kenapa enggak ismullah gitu? Kenapa kok ada ba di situ? Apa fungsinya ba? Madalalatul ba. Ba di sini lil musahabah linashab ismallah fi kulli ahwalina. Ba itu di dalam bahasa Arab itu fungsinya adalah untuk musahabah. Dengan siapa? Gitu. Fungsinya apa? Fungsinya supaya kita itu selalu ya menyertakan Allah di setiap kondisi kita. Ya, kemudian risalah imaniyah wa amaliyah. Kemudian berarti apa yang bisa kita laksanakan? Itu di kursornya di sebelah paling kiri. Ya, poin kiri ya di situ. Memulai dengan bismillah di seluruh amalan kita itu adalah tayammunan wa tabarrukan. Itu sebagai bagian dari kita memohon pertolongan dan juga memohon keberkahan pada Allah. Waqad waradat ba'dun nusus kama ja'a fil athar. Sebagaimana di dalam hadis ya, di dalam athar, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Jadi segala sesuatu yang penting atau segala sesuatu yang kita lakukan dan kemudian kita mengharapkan sesuatu yang bermanfaat di situ, tapi kita tidak memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka dia akan terputus dari kebaikan. Artinya kita mengharapkan kebaikan terhadap perbuatan kita atau apa yang kita lakukan, tapi kita tidak memulainya dengan bismillah, maka nanti khawatirnya tidak ada kebaikan yang akan kita dapatkan. Membaca Al-Quran kok tidak memulai dengan basmalah, padahal Al-Quran itu adalah sumber kebaikan, maka nanti khawatirnya kalau kita tidak membaca basmalah dulu, kita tidak mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Kemudian poin setelahnya masih ruhatil muta'allaq falam yuhaddad al-fi'lu al-mabdu. Ya. Kenapa kok tidak ada bismillah, misalkan bismillah kan di situ dengan nama Allah saya mau membaca. Kenapa kok di dalam bismillah itu tidak ada bismillahi abda'u al-qiraah gitu. Bismillahirrahmanirrahim atau abda'u bismillah abda'ul qiraah. Saya memulai membaca dengan menyebut nama Allah. Kenapa kok nggak ada apa namanya? Objeknya. Jadi kita kan membaca apa gitu. Memulai dengan apa?
memulai melakukan sesuatu apa? Kan ini jadi pertanyaan. Kenapa kok umum sekali abda gitu? Kenapa tidak disebutkan objek pekerjaannya apa? Di sini disebutkan hudhifal muta'allaq liya'umma kulla amal. Dihapusnya ya objek kerjaan yang akan kita lakukan di dalam bismillah itu fungsinya adalah supaya itu mencakup seluruh amal perbuatan. Jadi tidak hanya ketika membaca Al-Qur'an saja, tapi di setiap pekerjaan. Wali annahu mautinun la yanbaghi an yataqaddam fihi siwa dzikrillah. Karena tidak ada sesuatu pun yang berhak untuk diawali kecuali dengan zikrullah. Jadi kita ketika memulai apapun ya harus memulainya dengan zikir. Di antara salah satu zikir itu adalah bismillah. Kemudian tazkiyah paling pojoknya itu al-basmalah taghrisu fil qalbil yakin wastiqah billahi azza wa jal fa ya'ishul muslim fi hayatihi mutmainnah. Bismillah itu bisa menumbuhkan ya, bisa menanamkan bisa menanamkan di dalam hati kita itu keyakinan ya pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga muslim itu ketika dia hidup selalu dalam kondisi yang tenang. Karena apa? Karena dia merasa dia selalu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dia membaca bismillah. Ya. Ada ilustrasi yang sedikit untuk ayat ini. Kira-kira kalau kita ya masuk ke salah satu ruangan di ruangan pemerintahan, kemudian yang kita bawa itu map misalkan ya, kita membawa atau surat itu dari kita sendiri dengan surat itu dari presiden, kira-kira ada bedanya atau tidak? Jelas ada. Ya. Ketika surat itu ada tanda tangannya presiden, lah kita mau apapun, mau kita perintah apapun yang ada di ruangan tersebut, dia akan ikut. Ya. Kemudian di lain sisi kita ketika membawa itu ada perasaan pede. Kenapa? Ini saya utusan dari presiden. Tidak ada yang lebih tinggi ya kedudukannya secara kepemerintahan di atas presiden. Ketika saya diperintahkan, ketika kita melakukan sesuatu atau ketika saya melakukan sesuatu dengan tanda tangan dari presiden, wah kita bisa dengan sangat pede membawa itu, dan kemudian orang-orang yang ada di situ juga akan menaati. Ya. Itulah ilustrasi ketika kita itu melakukan sesuatu karena Allah, murni karena Allah. Kemudian juga dengan meminta pertolongan dari Allah, artinya kita akan tumbuh di dalam diri kita itu ketenangan. Karena apa? Karena tidak ada sesuatu yang bisa membahayakan kita kecuali atas izin Allah. Baik. Kemudian ma dalalatu iqtiran ismil jalalah ar-rahmah Allah ar-Rahman. Ya. Apa hal yang menunjukkan yang bisa kita pahami dari ar-Rahmah ya, di dalam bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dalun ala kamali uluhiyatihi jalla jalalu bittisafi birrahmah fa huwa subhanahu wa ta'ala ilahun rahimun kama qala subhanahu wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim fahuma yuwazinani al-'abda bainal khaufi war raja. Ini ar-Rahmah itu menunjukkan bahwasannya Tuhan kita itu jangan dipersepsikan dengan persepsi yang tidak memiliki kasih sayang. Tidak. Justru kasih sayang Allah ini mendahului semua sifat-sifat Allah yang lain. Itu ya. Sehingga kemudian kita ini ada kalau ada rasa takut dengan Allah itu, tapi di lain sisi ada ar-raja, pengharapan kepada Allah. Kemudian yang paling pojok kiri al-basmalah tu'allimuna annahu la qudrata lil 'abdi 'ala fi'li syai'in wa la taufiqa lahu fi hayati illa bi idznillah wa rahmatih. Wa anna hadzal kitab la tuftahu kunuzuhu illa limuftaqir.
Bismillah ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kita itu tidak memiliki kuasa apapun ya sebagai hamba itu, dan tidak mampu kita menyelesaikan suatu pekerjaan ya, di dalam kehidupan kita kecuali atas izin Allah dan rahmatnya. Dan kitab ini tidak dibuka ya perbendaharaannya, mutiara-mutiara yang ada di dalamnya, kecuali limuftakir, orang yang merasa dirinya kurang. Ya. Jadi itu. Kemudian ma wajhu iftitahi as-surah bil hamdi. Kenapa kok ayat atau Al-Qur'an ini dimulai ya dengan alhamdu? Kenapa kok di sini ada dimulai dengan alhamdu? Karena begini, teman-teman semuanya, Al-Fatihah ini oleh para ulama itu memang ada beberapa yang berbeda. Apakah dia dimulai dengan bismillah? Jadi bismillah itu adalah ayat pertama atau alhamdulillahirabbil alamin ayat yang pertama. Kalau jumhur mengatakan memang ayat pertama adalah apa? Basmalah. Tapi Imam Malik mengatakan al-basmalah laisat minal Fatihah. Tapi Imam Malik mengatakan atau Malikiyun itu mengatakan bahwasanya Al-Fatihah bukan bagian dari bismillah, bukan bagian dari Al-Fatihah. Makanya di sini oke, kalau memang kita tidak mengatakan al-basmalah, ya bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari ayat di dalam suratul Fatihah, berarti alhamdulillah adalah awal. Litadulla ala kamalillah wa min thamma ala istihqaqihi lil ubudiyah. Ini menunjukkan kesempurnaan Allah. Karena yang layak untuk dipuji hanya sesuatu yang sempurna. Nah, siapa yang sempurna? Allah. Karenanya Allah lah yang paling berhak untuk disembah. Wa aidan lidalalah ala kamali ni'matil Qur'an wa 'azami maqamil hamdi haitsu ibtada Allah Subhanahu bihi fi kitabih walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi tamlaul mizan. Kemudian juga karena ya kenapa dimulai dengan alhamdu, ini menunjukkan kesempurnaan nikmat Al-Qur'an. Ya. Orang mengatakan alhamdulillah itu kan karena dia biasanya mendapatkan nikmat. Nah, apa nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita semuanya? Al-Qur'an. Ya. Kemudian alhamdulillah ini ya itu tamlaul mizan, itu bisa menjadikan timbangan amal kita itu terpenuhi. Ini ya. Jadi kenapa suratul Fatihah ini dimulai dengan alhamdulillah? Ya karena besarnya nikmat. Nikmat apa? Nikmat Al-Qur'an. Seperti itu. Kemudian yang paling pojoknya astasyiru ni'amallahi subhanahu wa ta'ala alayya wa wa'adzimuha wa a'zamuha ni'matul Qur'ani wal Islam. Saya akan selalu ya kita ayo sama-sama selalu merasa besarnya nikmat Allah pada kita. Dan nikmat terbesar Allah pada kita adalah nikmat Al-Qur'an dan Al-Islam. Nah, jadi itu pelajaran selanjutnya. Kemudian kenapa di sini kok alhamdulillah, bukan hamdun lillah, bukan hamdulillah, tapi alhamdulillah. Kenapa bukan hamdun lillah? Kenapa pakai alif lam? Alhamdulillah. Anna kamal alhamdi mukhtasun billahi wahdah falhamdu mustamirrun sabitun lillahi wahdah mustagrik wujuhul hamdi kullah. Wujudul hamdi kullihi faminhu tubtada atau tabtadi'u wa ilaihi tantah. Karena seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama, karena kesempurnaan pujian itu hanya untuk Allah. Kita muji orang itu harus ada di dalam hati kita karena itu adalah bagian dari
ciptaan Allah. Jadi ketika kita mengatakan ya Allah, orang ini baik banget, ya, ada di balik itu kebaikan dia ini pasti karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian ahrisu ala an akuna min ahlil hamdi wa aftatihu amali wa kitabati bil hamdi. Maka yang harus kita lakukan adalah saya setelah ini akan selalu menjadi bagian dari ahlul hamdi, orang yang selalu memuji, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya memulai pekerjaan saya, memulai tulisan-tulisan saya, memulai seluruh pekerjaan saya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa di sini ditakbirkan dengan alhamdulillah? Kenapa kok tidak kulil hamdulillah? Kenapa kok di ayat-ayat sebelum ayat-ayat terakhir itu kan kul, ya, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Kenapa di sini kok bukan kulil hamdulillah? Ya, katakanlah alhamdulillah. Kenapa tidak ada kata-kata kul sebelum alhamdulillah? La yastati'u ahadun an yablugha kamalat tsana wal hamdi lillah. Walhamdi lillah. Karena sejatinya orang itu tidak akan mampu memuji Allah dengan pujian yang sempurna. Sehingga fakana subhanahu wa ta'ala aula bihamdi nafsi awalan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sendiri yang lebih berhak untuk memuji dirinya sendiri. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsi. Saya tidak akan mampu. Ya. Ini dalam salah satu hadis, ya kan, yang diriwayatkan oleh Muslim. Saya tidak akan mampu ya menghitung pujian kepada engkau. Hanya engkau yang mampu memuji diri engkau sendiri atas diri engkau. Jadi kalau kita memuji Allah, sebenarnya pujian kita ini tidak seberapa. Mestinya semua hal yang ada, yang Allah miliki itu kita kan puji semua. Seperti kalau kita memuji orang. Nah, kenapa kamu kok senang sama dia? Dia itu baik. Ya, dia itu pinter, dia itu dermawan, dia itu berbakti pada orang tua, itu makanya saya senang sama dia. Nah gitu. Tapi kalau Allah, dengan kemahasempurnaannya Allah, kira-kira kita mampu tidak memuji Allah dengan sebenar-benar pujian, dengan selengkap-lengkap pujian? Nggak bisa. Ya. Sehingga tidak ada kata-kata kul di sini. Karena kalau kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, ya kalau kita memuji Allah itu tidak akan bisa mencakup semua pujian-pujian yang mestinya diberikan kepada Allah. Kemudian apa yang risalah imannya amalnya, apa yang bisa kita perbuat? Uqaddimu baina yaday du'ai hamdan wa sana'an ta'adduban ma'a khaliqi wa maulaya wa rajanan tustajaba da'wati. Nah, maka saya akan memulai, ya, mendahulukan ketika doa itu dengan hamdan wa sana'an. Maka kalau kita doa itu jangan mulai langsung Rob, apa namanya, misalkan Allahumma a'tini apa gitu, Allah ya Allah berikanlah saya apa, enggak. Tapi mulai dengan pujian-pujian. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah, dan seterusnya, sebagai bagian dari adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa kok di situ disebutkan Rabbil alamin? Ya. Alhamdulillahi Rabbi. Kenapa kok dimulai dengan Rabb, bukan yang lain, dengan nama-nama yang lain? Maqamur rububiyah a'zamul maqam asaran wa ta'alluqan bi maslahatil ibad wa akmalu fil ihsani ilaihim wa hadza ba'ithun ala in'itaf al-qulub ilaihi wa raja'a rahmatih. Karena rububiyah, ya, rububiyah atau ketuhanan Allah, rububiyah ini
Rob itu kan yang apa namanya, mentarbiyah. Mentarbiyah itu mendidik, mengurus, ya. Kenapa kok di sini Rob? Karena rububiyah a'zamul maqamat. Itu adalah makom tertinggi, ya, atau kondisi tertinggi yang bisa memberikan pengaruh bagi kemaslahatan ibad. Sebagaimana orang tua, ketika anak, kenapa kok orang tua disebut sebagai apa namanya, yurabbi, itu kan, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, gitu ya. Kama rabbayani shaghir. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Rabbaya. Kenapa kok Rabb untuk orang tua? Karena orang tua itu yang mengasuh kita dari sejak kita awal kehidupan kita sampai kita kemudian bisa melakukan apapun itu karena bimbingan dari orang tua kita. Sifat Allah Rabb ini adalah sifat yang paling dibutuhkan oleh kemaslahatan hambanya, sehingga dimulai dengan Rabb. Kemudian tazkiyah. Alal abdi istihdaru kamali rahmatillahi subhanahu wa ta'ala wa sa'atiha wa musyahadatu dalalati rahmati fil khalqi wa rahmati wasi'at kulla syai'. Bagi seorang hamba itu harus selalu menghadirkan, ya, menghadirkan di dalam dirinya bahwasanya Allah itu maha sempurna kasih sayangnya dan sangat luas kasih sayangnya. Karena apa? Di dalam ayat lain itu disebutkan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Jadi rahmat Allah ini meliputi segala sesuatu. Kemudian ma faidatu ta'alluqi wasfir rububiyah bil alamin. Kenapa kok Rabbul Alamin? Kenapa bukan Rabbun Nas? Seperti di dalam surah An-Nas kan ada qul a'udzu birabbin nas, Rabbun Nas. Kenapa di sini bukan Rabbun Nas tapi Rabbul Alamin? Al-alamin hum man siwallah fadalla ala tafarrudillahi subhanahu wa ta'ala birrububiyah wa hajatil khalqi kullihim ilaihi. Ini untuk menunjukkan bahwasanya semua selain Allah itu berhajat kepada Allah. Hajatul khalqi. Semua ciptaan Allah itu apa namanya, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-i'tiraf bi rububiyyatihi lil alamin akmal fil ubudiyah min al-i'tiraf bil lafzil mufrad wa dzalika qala Allah Subhanahu wa taala an Ibrahim alaihissalam idz qala lahu rabbu aslim qala aslamtu li rabbil alamin wa lam yakul li rabbi. Ya. Kalau kita mengatakan alhamdulillahi rabbi, hanya Tuhanku, itu tidak ada perasaan bahwasanya Allah itu adalah Tuhan seluruh alam semesta. Ketika kita menghadirkan Rabbul Alamin, kata-kata Rabbul Alamin, bukan hanya Rabb kita saja, itu menunjukkan bahwasanya kita mengakui Allah itu adalah Tuhan seluruh alam semesta, bukan hanya Tuhan kita sendiri. Fal ta'lam anna tsana 'ala Allah bi sifatir rahman min a'dhamis tsana. Oke. Kemudian setelahnya kita agak percepat mungkin. Alama yadullu ta'qib bi sifatir rahmah ba'da sifatir rububiyah. Kenapa kok sifat rahmat itu datang setelah sifat Rabb? Ya. Kenapa bukan alhamdulillahirrahim gitu? Tapi alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman ar-rahim. Kenapa ar-rahman ar-rahim datang setelah rabbul alamin? Nah, pertanyaannya seperti itu. 5 qala subhanahu wa ta'ala rabbil alamin. Ka'anna sa'ilan yas'al ma naw'u hadhihi rububiyyah? Hal hiya rububiyyah akhdhin wa intiqam aw rububiyyah rahmah wa in'am? Karena gini, mungkin ada orang yang bertanya, apa rububiyah ini? Ketuhanan yang model bagaimana Allah ini? Apakah ketuhanan yang itu akhdhin wa intiqam, yang apa namanya, yang sangat keras, yang sangat balas dendam,
Kemudian Allah di sini ingin menjawab, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Tuhan semesta alam yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang rahmatnya itu mencakup seluruh alam semesta, yang rahmatnya ini bisa sampai nanti di akhirat diberikan kepada kita. Jadi jawabannya adalah seperti itu. Wa hadza dalun ala kamali rububiyyati, haitsu yurabbi ibadahu bi rahmatihi qabla ghadabi. Yaitu Allah yang mengasuh kita semuanya, yang mengasuh hambanya dengan rahmatnya sebelum dengan kemarahannya. Makanya di dalam hadis, sabaqat rahmati ghadabi. Ya, rahmatku selalu mendahului kemarahanku. Itu bisa kita lihat, orang-orang yang kafir itu saja masih Allah berikan rahmat di dunia ini, sampai mereka bisa merasakan nikmatnya dunia ini. Itu ya. Kemudian ta'ammal 'azamata hadzal din alladzi istamala 'ala kulli ma'anir rahmah bil 'ibad, qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Ini artinya juga bahwasannya umat ini mestinya ya merasakan bahwasannya kita itu adalah umat yang penuh kasih sayang kepada semesta, gitu ya. Sehingga Nabi saja disifati dengan rahmatan lil 'alamin. Nabi diutus ya sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Kenapa kok digabungkan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Pertanyaan. Ya dulu ala kalam kamali rahmatillah. Ini menunjukkan bahwasannya kesempurnaan rahmat Allah. Fahuwa subhanahu wa ta'ala muttasifun birrahmah dzatan wa fi'lan wa atharan fil makhluqin mimma yub'as ala kamali mahabbatihi wa ta'arrudi lirahmatihi wa tatallubi asbabiha. Iya, Ar-Rahman itu mencakup ya seluruh alam semesta rahmat Allah. Ar-Rahim itu berkesinambungan rahmat Allah. Jadi bukan hanya sekarang rahmat Allah, tapi sampai nanti yang akan datang tidak terputus rahmat Allah bagi hambanya. Nah itu. La budda min khususiyati li ahli iman fa innar rahman rahmatul am bil khalqi fa ja'alatur rahim ka khususiyah li ahli iman bi taufiqihim fid dunya wa yahillu bi afwihi alaihim yaumal qiyamah. Dan juga bisa dimaknai Ar-Rahman ini luasnya rahmat Allah kepada seluruh alam semesta, termasuk orang-orang yang tidak beriman pada Allah. Kalau Ar-Rahim itu khusus bagi hamba-hambanya yang beriman. Kemudian di dalam riwayat setelahnya ya, ayat setelahnya, halaman setelahnya. Oh iya, tadi belum ya? Ya. Tamassal khuluqur rahman bil khalqi. Jadilah orang yang berakhlak dengan akhlak yang rahmat. Kita semuanya diperintahkan oleh Allah dari sini supaya menjadi hamba yang penuh kasih sayang. Sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Jadilah orang yang penuh kasih sayang, mengasihi kepada orang yang kepada seluruh apa yang ada di bumi ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kita. Wa qala innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya Allah hanya merahmati hamba-hambanya yang berkasih sayang. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi dan Sahih, kemudian Al-Bukhari. Baik, itu yang harus kita tanamkan. Kemudian setelah itu di dalam ayat ini, kemudian kenapa di dalam beberapa riwayat itu Maliki Yaumiddin, tapi ada juga yang membaca Maliki Yaumiddin. Yaktamilu ma'nal mulk Maliki adalah ala sultan wal qudrah, wa Maliki adalah ala kamalit tasarruf, wa hadza yab'ats ala ar-rahbah minhu bi qudratihi wa sultanihi wa raghbah ilaihi bi kamali tasarrufihi wa ataihi wa hukmihi. Kenapa sekali lagi kok ada Maliki? Maliki itu artinya adalah kekuasaan Allah.
Maliki, Allah sebagai penguasa. Artinya di sini menunjukkan bahwasanya di dalam Maliki Yaumiddin Allah itu memang punya kuasa penuh. Kemudian juga mampu menjalankan kekuasaannya itu dengan sebaik-baiknya. Nah, ini dua hal ini. Kemudian risalah imaniyah wa amaliyah. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus tunduk kepada Allah dan juga khudu, tawadhu, merendahkan diri kita di hadapan Allah. Wa nastashir annahul malikul mutasarrif. Kita harus merasakan betul ya bahwasanya Allah itu adalah raja segala raja yang bisa melakukan apapun terhadap diri kita dan seluruh alam semesta. Kemudian kenapa Maliki Yaumiddin? Kenapa bukan Malikid Dunya, bukan Malikis Sama? Kenapa Maliki Yaumiddin? Li'anna fi dzalikal yaum yadhhar lil khalqi tamamad zuhur kamal mulkihi wa adlihi wa hikmatihi wa inqita'i amlakil khalaiq. Karena ya nanti di yaumil qiyamah nanti akan nampak betul Allah Subhanahu wa taala sebagai raja. Ya, karena di dunia ini masih ada orang yang mengaku sebagai raja, ya dipilih sebagai raja, ya, atau hanya sekedar mengaku sebagai raja padahal bukan raja. Nah, nanti di akhirat akan nampak betul bagi seluruh makhluk ya kesempurnaan kerajaan Allah, keadilan Allah, kebijaksanaan Allah, dan akan terputus semua kerajaan-kerajaan yang dimiliki oleh makhluk. Qala ta'ala, nanti di akhirat, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Ya, kerajaan punya siapa? Kekuasaan punya siapa sekarang? Hanya milik Allah. Ya. Yang maha kuasa, yang maha qahar. Itu memaksa. Kekuasaan yang di atas kekuasaan yang lain. Kemudian maka apa yang harus kita lakukan? Alal abdi an yasta'idda lil yaumil akhir bil amali shalih wal kaf anil ma'asi wal kaffi anil ma'asi was sayyi'at. Maka dari sini kita harus menyiapkan diri untuk menghadapi yaumil akhir dengan amalan soleh dan juga menahan diri dari kemaksiatan dan juga keburukan-keburukan. Kenapa di sini Malik Yaumiddin bukan Maliki Yaumil Qiyamah? Nah, ini juga dibahas. Fi lafdhatid din isy'ar bi anna muamalatal amil satakun bima yu'adilu a'malahul majziyu 'alaiha bil khairi aw syarr mimma yuhithu al-'abda 'alal isti'dad li hadzal yaum. Karena ad-din itu artinya adalah hari pembalasan. Supaya orang itu merasa bahwasanya muamalah dia nanti itu akan sesuai dengan apa yang dia perbuat. Jadi bukan yaumil qiyamah. Kalau qiyamah itu kan kebangkitan, gitu ya. Bangkit, qoma yaqumu qiyamah. Qiyamah itu artinya dibangkitkan orang itu dari apa? Dari sebelumnya yang meninggal. Kalau ini din, itu adalah nanti akan dibalas. Dayyan itu Allah Maha membalas sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jadi din ini untuk sekali lagi untuk memunculkan perasaan kita bahwasanya kita nanti akan diperlakukan dengan adil sesuai dengan apa yang kita lakukan. Maka yang harus kita lakukan sekali lagi i'mal liyaumin tuhasabu bihi ala mithqali dzarrah min khairin aw syarr. Kerjakan ya, lakukan sesuatu untuk persiapan di hari nanti kita akan dihisab ya sesuai dengan apa yang kita perbuat meskipun itu kecil sekecil dzarrah. Baik itu berupa kebaikan atau keburukan. Kemudian konklusi ya. Konklusinya adalah satu, sesungguhnya segala sesuatu harus dimulai dengan
menyebut nama Allah. Dan juga memohon pertolongan pada Allah. Kemudian, nikmat yang paling penting yang Allah berikan kepada kita semuanya adalah nikmat agama Islam ini. Ya, wa hadhir risalah. Dan Al-Quran ini. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada itu. Kemudian, tadzakkar anwa' rahmatillahi ta'ala tatajalla ala makhluqatihi fid dunya wal istibsyar bi rahmatihi al-muntazirah yaumal qiyamah. Selalu ingat kita harus selalu mengingat berbagai macam rahmat Allah yang Allah tunjukkan kepada makhluknya di dunia. Dan juga kita harus yakin betul akan kabar baik yang Allah berikan berupa rahmatnya yang kita akan tunggu-tunggu kelak di yaumil qiyamah. Kemudian, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah raja bagi seluruh alam semesta ini dan yang mengendalikannya. Fala yasluhu an ya'siyahul ibad. Maka mestinya tidak layak seorang hamba itu bermaksiat kepadanya. Wahum ya'ishuna fil mulki. Padahal dia hidup di dalam kekuasaannya. Wa yarfuluna bi ni'amihil azim. Dan dia juga menghabiskan kehidupannya dengan nikmat-nikmat Allah yang sangat besar. Nah, ini beberapa hal yang mestinya kita sama-sama perhatikan sehingga kita betul-betul bisa merasakan, memaknai betul, menginsafi dari surah Al-Fatihah, dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Satu lagi tambahan dari saya, di dalam hadis sahih juga disebutkan, ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah itu menjawab. Jadi kita itu seperti sedang berinteraksi dengan Allah. Hamidani abdi. Jadi ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan pada kita, hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, athna alayya abdi. Hambaku sekali lagi juga memuliakan, memujiku lagi. Kemudian Malik Yaumiddin majjadani abdi. Hambaku membesarkan, mengagungkan, memuji lagi, memujiku lagi. Nah, ini hadis sahih bahwasanya Al-Fatihah itu nanti akan dibagi menjadi 3 di dalam hadis. Satu itu pujian hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma baina abdi wa baina rabbi. Itu posisi di mana hamba dengan Allah itu antara itu, yaitu ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang terakhir adalah ketika kita memohon pada Allah. Wa li'abdi masal. Jadi hambaku terserah dia mau minta apa saya akan berikan. Itu adalah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah khairan katsira. Ini sudah selesai ternyata. Silakan. Baik Ustadz. Sebelumnya terima kasih kepada Ustadz Musyabah yang telah memberikan materi pada pagi hari ini. Sungguh luar biasa ya. Kita bisa melihat betapa besarnya kasih sayang dan juga kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai hambanya wajib memenuhi atau mematuhi perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, bagi yang ingin bertanya silahkan langsung open mic-nya. Baru perkenalkan diri, silahkan langsung dilanjut dengan pertanyaannya. Silahkan teman-teman bagi yang ingin bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Iya, silahkan Muhammad Fitra. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang ingin saya tanyakan Ustadz, kan dalam dalam kata ar-rahim itu kan ada ro tasdid ya Ustadz ya. Dan itu kan kalau di aslinya kan dibacanya kan pertengahannya antara tipis dan tebal. Nah itu bagaimana kalau ada orang yang membaca ro tasdidnya itu ketebalan gitu. Jadi kan biasa kalau orang Jawa kan medok gitu ya. Kan nah itu apakah akan mengubah makna dari kata ar-rahim itu atau tidak Ustaz? Oke Ustaz. Itu saja. Ya, baik. Terima kasih Mas Fitra. Langsung saja ini ya. Silakan Ustaz. Ya, ini kalau untuk tilawah sebenarnya adalah Ustadz siapa Ustadz? Ustaz Fajar Hidayat. Ustadz Fajar. Tapi karena tadi pertanyaannya adalah makna, jadi ada dua kesalahan di dalam bacaan Quran. Ada kesalahan al-khata'ul jali wal khata'ul khafi. Adalah kesalahan yang jelas, artinya dia bisa mengubah makna. Ada yang kesalahan yang tidak mengubah makna. Terkait dengan tarkik dan tafkhim, ro yang tebal dan tipis itu tidak mengubah makna. Jadi kalau dia kesalahan, termasuk dalam kesalahan al-khata'ul khafi, kesalahan yang ringan. Yang besar itu seperti alhamdulillahi rabbil alamin. Alam itu artinya adalah sakit. Rabbul alam itu Tuhan orang-orang yang sedang sakit. Tapi kalau Rabbul alamin, Tuhan seluruh alam semesta. Nah, maka roh ini sekali lagi tebal tipis bukan bagian dari kesalahan yang bisa mengubah makna. Tapi yang saya tahu ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, ya, ini ketika dia tidak ikut dengan nanti silahkan nanti Ustadz setelah kami yang akan membahas tentang ini, yang kami pelajari di dalam riwayat, ya, kami juga belajar dengan asatidz yang punya sanad juga, yaitu rok di sini rok tebal, ya. Saya nggak tahu itu antara tipis dan tebal itu di mana rujukannya. Hanya saja yang saya tahu di sini adalah rok tebal, bukan rok baina at-takhfif baina tarkik wa tafkhim, tapi dia adalah tebal. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, bukan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi kalau terkait dengan makna tadi ya, dia tidak mengubah makna. Baik, silakan. Terima kasih Ustadz. Bagaimana Mas Fitra? Ada yang mau ditanggapi lagi atau cukup? Cukup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik teman-teman, mungkin satu pertanyaan lagi. Masih sempat, jadi silakan teman-teman semua yang ingin bertanya, masih ada satu kesempatan lagi. Boleh masuk, Kak. Silakan. Iya, sebelumnya makasih buat moderator. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nama saya Pipi dari kelasnya Fatima Zahra. Pipi mau tanya terkait tentang kehidupan untuk Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Tadi kan Ustadz bilang katanya, kenapa kok nggak kulil hamdulillah, kata Ustadz, karena kita tuh nggak bisa semuanya menyempurnakan atau menjawab, pokoknya tadi bilangnya gimana ya, kita tuh nggak bisa menyempurnakan semuanya buat Allah tuh kamu tuh nggak akan mampu, Allah tuh terlalu sempurna, nggak akan sampai ke sana untuk rasa terima kasih yang kamu punya, untuk semua rezeki yang Allah kasih. Pipi nanya, Ustadz, gimana sih caranya biar kita tuh tetap ngerasa Allah tuh baik sama kita,
semua yang Allah kasih buat kita tuh ikhlas gitu. Tapi kita tuh nggak dengki sama orang biar Allah tuh nggak marah sama kita. Gimana ya caranya Ustadz? Pipi tuh berulang kali ketemu sama orang yang menurut Pipi dia tuh apa ya, jahat ya. Pipi tuh nggak suka gitu sama orang itu gitu. Kan Allah tuh udah baik sama kamu, Pi, aturan kamu tuh baik sama orang kan. Hablum minallah hablum minannas. Ngejaganya tuh begitu. Kalau kalau kita mau baik sama Allah, kita juga harus baik dulu sama orang gitu. Allah tuh udah baik sama kamu, kenapa kamu nggak baik sama orang? Karena orang itunya jahat sama Pipi gitu, Ustadz. Gimana ya caranya biar Pipi tuh punya hati yang tulus, yang ikhlas, yang bikin Allah tuh nggak marah sama Pipi karena Pipi tuh kesel sama orang gitu. Tapi orangnya nggak bisa masuk sama Pipi, Ustadz. Kita nggak sejalan, nggak sepemikiran. Susah. Pipi nggak bisa kalau nemu orang yang begitu tuh kayaknya hatinya tuh dengki, sombong, jengkel gitu. Pipi nggak suka orang yang jahat begitu tuh. Gimana ya caranya biar Pipi tuh ikhlas, tulus, oh yang karakter itu begitu gitu. Biar Pipi bisa nerima. Ya maaf ya Ustadz jadi curhat pagi-pagi. Makasih. Ya, Masya Allah sangat bagus sekali. Jadi yang pertama memang niat ya. Jadi kita tadi itu sudah jelas. Jadi Mbak Pipi ini sudah ada niat sebenarnya untuk berbaik sangka dengan orang lain, tapi kok berat gitu ya. Sudah ada tapi keinginan untuk itu yang kadang kita belum miliki. Jadi kita sudah tertutup, menutup diri duluan. Pokoknya saya nggak mau baik pada orang-orang yang modelnya seperti ABC ini. Nah, tapi dengan ini pertama sudah memiliki kesadaran itu. Jadi Mbak Pipi ini sudah ada kesadaran sebenarnya itu salah. Mestinya kan kita sebagai hamba Allah yang kita diminta pertama kali ya untuk memuji Allah karena kebaikan Allah itu luar biasa seperti itu pada kehidupan kita. Mestinya kita ya dengan orang lain juga seperti itu kan. Seperti hadis tadi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah kalian dengan yang ada di bumi sehingga Allah yang ada di langit akan merahmati kita. Itu jadi yang pertama poinnya adalah kita harus menyadari dulu bahwasanya membenci orang secara zatnya dia, bukan karena perbuatannya ya. Yang kita boleh itu kan tidak suka dengan keburukannya, bukan tidak suka dengan orangnya. Itu satu yang kita bangun, yang tadi sudah dibangun juga oleh Mbak Pipi. Satu itu. Yang kedua adalah kita harus mengakui bahwasanya kita juga banyak kekurangan. Orang itu tidak akan bisa mungkin bisa menghargai orang lain, menyayangi orang lain kalau dia tidak tahu kekurangan dirinya. Jadi poin yang kedua adalah sadarilah kita ini banyak kekurangan. Sehingga ketika kita punya kesadaran bahwasanya kita itu banyak kekurangan, kita akan memaklumi bahwasanya orang lain itu juga ketika orang lain punya kekurangan, kita juga bisa memaklumi sebagaimana kita memaklumi diri kita bahwasanya kita punya kekurangan. Jadi yang kedua, jadi kalau dalam surah Al-Fatihah ini juga mengajari kita alhamdulillahirabbil alamin, kamu itu nggak akan mampu loh. Kamu itu penuh kekurangan di dalam memuliakan Allah, di dalam memuji Allah. Nah, gitu. Nah, sehingga ketika kita punya rasa kurang itu, ya, kita juga tahu orang lain juga mesti punya kekurangan. Jadi ketika kita merasakan bahwasanya kita itu penuh dengan kekurangan, kita akan dengan mudah memaklumi kekurangan orang lain. Nah, itu ya. Kemudian yang terakhir, ini yang biasa mungkin pengalaman pribadi dari saya sendiri ya. Yaitu kalau kita merasa agak kurang dengan orang lain itu, kita doakan dia. Sehingga ada ungkapan para ulama itu, kita itu berbuat baik ataupun buruk kepada orang baik, kita akan selalu merasakan kebaikan. Kenapa? Orang baik itu, ketika kita baik kepada orang baik itu, orang soleh lah kita sebut. Ketika kita baik dengan orang soleh itu, dia akan mendoakan untuk kebaikan-kebaikan kita supaya kita bisa
istiqomah di dalam kebaikan. Misalkan kita berikan dia, misalkan kita berikan hadiah kepada dia, dia akan mendoakan kita supaya Allah akan selalu memberikan kita nikmat yang berlimpah, yang itu penuh dengan berkah. Nah, ketika kita berbuat jahat dengan orang soleh itu, apa yang akan dia lakukan? Dia akan mendoakan untuk kebaikan kita. Ya Allah, ampunilah dosanya dia. Ya Allah, berikanlah dia selalu petunjuk. Ya Allah, lembutkanlah hati dia. Jadi kita mau menjadi orang soleh atau tidak? Kalau mau, maka ketika ada orang yang kurang baik dengan kita bismillah ya, kita doakan orang itu. Siapa tahu nantinya dia akan berbalik menjadi orang yang sangat baik dengan kita. Bahkan dia bisa menolong kita nantinya kelak di akhirat. Siapa tahu kan, dari tangan siapa kita nanti akan ditolong di akhirat ini. Di akhirat kelak. Saya kira itu, Mbak Vivi. 3 poin. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Baik. Alhamdulillah, Masya Allah, semua materi yang disampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan juga sebelumnya terima kasih banyak kepada Ustaz Musyabah yang telah memberikan materi pada pagi hari ini. Dan juga karena kendala waktu ya, kita belum bisa membersami lebih lama lagi. Jadi kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi screenshot. Jadi mohon buat teman-teman yang belum open kamera, bisa open kamera dulu sebagai bahan dokumentasi pada pagi hari ini. Nanti akan dibantu oleh saudari Sabrina untuk screenshotnya. Baik, saya mulai hitung ya, teman-teman. 1, 2, 3. Baik. Sekali lagi ya teman-teman semua. Baik. Satu, 2, 3. Baik, terima kasih yang sudah open kamera, dan juga terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Musyabah yang telah membersami kita pada kelas tadabbur pagi hari ini. Kita akan bertemu kembali di kelas tadabbur pada pekan kedua. Jadi teman-teman silahkan diluangkan waktunya, dipersiapkan bahan-bahannya semua. Jadi saya sebagai MC kali ini mohon maaf apabila ada salah baik kata maupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Musyabah. Sehat-sehat terus. Sehat-sehat Sampai ketemu pekan depan Ustaz. Siap, insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman, kita istirahat 5 menit terlebih dahulu, jadi jangan out Zoom. Boleh dimatikan kameranya dulu, misal ada keperluan. Nanti kembali lagi 5 menit di pukul 11.20 lah. 11.20. Selamat beristirahat teman-teman. Silakan teman-teman mungkin peragangan dulu, badannya pegal atau apa, duduk lama. Jadi kita peragangan. Mungkin ada yang mau ke WC, silakan.